Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime bakat Totes. Tetapi jika ada kesalahan dalam mengalami ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Akisa Yushi. Yushi merupakan seorang siswa yang cukup bodoh. Namun walaupun bodoh akan tetapi Yushi juga tergolong siswa yang baik hati. Sebab Yushi suka membantu orang lain. Kemudian Yushi pada saat ini sedang mengikuti ujian kenaikan kelas di sekolahnya. Pada saat Yushi mengikuti ujian tersebut, Yushi pun pada waktu itu tidak sengaja melihat teman sekelasnya yaitu Himije yang ternyata sedang sakit. Melihat Himije, Yushi pun memutuskan untuk menolong Himije. Lalu pada keesokan harinya, hasil ujian kenaikan kelas itu pun akhirnya diketahui Yushi. Dan hasilnya adalah Yushi pun ternyata berhasil naik dari kelasnya. Walaupun berhasil naik dari kelasnya, akan tetapi Yushi ternyata sedikit kecewa. Sebab Yushi ternyata sekarang ditempatkan di kelas yang lebih buruk dari kelas dia yang sebelumnya, yaitu kelas F. Kemudian pada saat Yushi tiba di kelasnya, Yushi pun pada saat ini tidak sengaja bertemu lagi dengan 4 teman sekolahnya dulu, yaitu Yuji, Minami, Tsuchiya, dan Hideyoshi, yang dimana keempat temannya tersebut ternyata juga dimasukkan dalam kelas F. Selain bertemu dengan keempat temannya, Yushi pun ternyata juga bertemu lagi dengan Himije, yang dimana Himije ternyata juga dimasukkan ke dalam kelas F. Hal itu dikarenakan akibat kejadian sakit kemarin, Himije pun jadinya tidak bisa mengikuti ujian kenaikan kelas kemarin, dan akibat hal tersebut, pihak sekolah pun mengambil keputusan untuk memberikan nilai 0 kepada Himije. Mengetahui kenyataan itu, Yushi pun ternyata menjadi kasihan dengan Himije, karena Yushi mengetahui kalau Himije sebenarnya adalah anak yang pintar dan tidak pantas untuk masuk ke dalam kelas F. Kemudian karena tidak mampu menahan rasa kasihannya, Yushi pun memutuskan untuk berunding dengan Yuji, yang sekarang merupakan ketua kelasnya, mengenai cara merubah fasilitas kelasnya. Setelah beberapa saat berunding, mereka pun akhirnya sepakat untuk melaksanakan pertandingan ujian pemanggilan, yaitu sebuah pertandingan yang sering dilakukan di sekolah mereka, karena pertandingan tersebut ternyata mampu merubah fasilitas kelas mereka. Sebagai tambahan, pertandingan ujian pemanggilan itu adalah sebuah pertandingan antara dua kelas, yang dimana kedua kelas tersebut nantinya akan bertanding dalam sebuah pertandingan pemanggilan makhluk atau summon, yang kemenangannya tentu saja berdasarkan dari jumlah nilai ujian yang juga akan diselenggarakan dalam pertandingan tersebut. Kemudian apabila ada kelas yang memenangkan pertandingan tersebut, maka kelas itu boleh meminta bertukar fasilitas dengan kelas yang sudah dikalahkannya. Kemudian apabila ada kelas yang kalah dalam pertandingan tersebut, maka kelas itu akan dikurangi fasilitasnya. Kemudian oleh karena hal itu, Yuji pun langsung berkata kepada teman-teman sekelasnya untuk bersiap mengikuti pertandingan tersebut. Kemudian setelah selesai mengatakan hal itu, Yuji pun langsung meminta kepada Yushi agar menyampaikan pesan tantangan kepada kelas E, sebab kelas E ternyata yang akan diserang oleh kelas Yushi. Lalu setelah itu Yushi pun langsung berangkat menyampaikan pesan tersebut. Singkat cerita, pesan tantangan kelas Yushi pun akhirnya juga diterima oleh kelas E. Pada keesokan harinya, pertandingan pemanggilan itu pun dimulai. Kemudian selama pertandingan, walaupun kelas Yushi pada mulanya sedikit kesulitan, akan tetapi karena bantuan Himije, yang memang merupakan seorang murid pintar berkat bantuan Himije, kelas Yushi pun akhirnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Walaupun telah berhasil memenangkan pertandingan, akan tetapi kelas Yushi ternyata tidak ingin bertukar fasilitas dengan kelas E. Hal itu dikarenakan Yuji ternyata tidak ingin bertukar fasilitas dengan kelas E. Kemudian di saat Yushi dan teman-temannya masih sedang merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kemunculan wakil ketua kelas A yang langsung menantang kelas mereka untuk ikut lagi dalam pertandingan ujian pemanggilan. Mendengar tantangan itu, Yuji pun tanpa pikir panjang langsung menerima tantangan wakil ketua kelas A. Kemudian sejak saat itu, kelas Yushi pun akhirnya jadi bersiap menghadapi kelas A. Selama melakukan persiapan, ketua kelas Yushi pun ternyata juga membuat taruhan dengan ketua kelas A. Dan taruhannya adalah kelas siapapun yang menang dalam pertandingan tersebut
maka ketua kelas yang menang itu boleh meminta apa saja kepada ketua kelas yang kalah. Kemudian pada sore harinya, Yushi pada waktu itu tidak sengaja melihat Himeji yang ternyata sedang menulis sebuah surat cinta. Kemudian akibat melihat hal itu, Yushi pun jadi tahu kalau Himeji ternyata sudah menyukai seseorang. Singkat cerita, hari pertandingan itu pun dimulai. Kemudian setelah cukup lama mengikuti pertandingan, kelas Yushi pun ternyata kalah dalam pertandingan tersebut. Dan akibat kekalahan tersebut, fasilitas kelas Yushi pun jadi dikurangi oleh sekolahnya. Selain kehilangan fasilitasnya, ketua kelas Yushi juga terpaksa menjadi budak ketua kelas A. Sebab yang ingin diinginkan ketua kelas A ternyata adalah ketua kelas F, yaitu Yuji. Walaupun dikurangi fasilitasnya, akan tetapi Yushi ternyata tidak begitu memikirkannya, karena Yushi ternyata cukup bahagia bersama dengan teman-temannya di kelas tersebut. Lalu pada keesokan harinya, karena sebuah kesalahpahaman, Yushi pun akhirnya jadi beranggapan kalau Himeji berencana memberikan surat cintanya kepada Yuji. Padahal yang sebenarnya Himeji ternyata berencana memberikan surat cintanya kepada Yushi. Kemudian selama salah paham, ada sebuah kejadian yang membuat Himeji pun jadi berusaha menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Walaupun sudah dijelaskan Himeji, akan tetapi kesalahpahaman Yushi ternyata masih belum selesai. Hal itu dikarenakan Himeji ternyata masih belum menjelaskan mengenai surat cintanya. Kemudian pada keesokan harinya, karena tidak sarapan, Yushi pun jadi kelaparan. Menyadari hal itu, Minami pun ternyata langsung berniat untuk memberikan bekalnya kepada Yushi. Karena tanpa sepengetahuan Yushi, Minami ternyata juga menyukai Yushi. Kemudian walaupun sudah berniat begitu, akan tetapi karena diganggu oleh Himeji yang ternyata juga berniat memberikan bekalnya kepada Yushi. Dan akibat gangguan Himeji, Minami pun akhirnya memutuskan untuk menunda niatnya memberikan bekalnya kepada Yushi. Karena Minami ternyata tidak percaya diri untuk bersaing dengan Himeji. Walaupun pada mulanya tertunda, akan tetapi niat Minami pun pada akhirnya berhasil diwujudkannya. Karena pada sore harinya, Minami pun ternyata berhasil memberikan bekalnya kepada Yushi. Kemudian berkat keberhasilannya, hubungan Minami dengan Yushi pun akhirnya jadi lebih meningkat dari sebelumnya. Kemudian beberapa hari setelah hari itu, di saat Yushi sedang berada di rumahnya, Yushi pun pada saat ini kedatangan tamu yang tidak terduga, yaitu kakak kandung perempuannya yang bernama Akira. Menyadari kedatangan kakaknya, Yushi pun ternyata langsung terkejut mengetahuinya. Karena Yushi tidak menyangka kalau kakaknya bakal datang mengunjunginya. Walaupun pada mulanya terkejut, akan tetapi Yushi pun pada akhirnya tetap menyambut kedatangan kakaknya. Kemudian karena kakaknya ternyata berencana untuk mengawasi keseharian Yushi, kakaknya pun langsung mengambil keputusan untuk tinggal sementara dulu di rumah Yushi. Kemudian semenjak saat itu, Yushi pun jadi tinggal bersama dengan kakaknya. Lalu beberapa hari setelah hari itu, Yuji putuskan untuk melakukan pertandingan ujian pemanggilan lagi. Dan kali ini targetnya adalah kelas D. Sama seperti sebelumnya, Yuji pun kembali meminta kepada Yushi agar memberi pesan tantangan kepada kelas D. Singkat cerita, pesan tantangan kelas Yushi pun akhirnya diterima oleh kelas D. Semenjak diterima tantangan itu, kelas Yushi pun langsung menyusun rencana untuk menghadapi kelas D. Pada sore harinya, pertandingan itu pun dimulai. Selama pertandingan, walaupun kelas Yushi sedikit kesulitan, akan tetapi berkat rencana Yuji, kelas Yushi pun akhirnya berhasil mengalahkan kelas D. Walaupun telah berhasil mengalahkan kelas D, akan tetapi Yuji ternyata lagi-lagi tidak ingin bertukar fasilitas dengan kelas yang sudah dikalahkan oleh kelas F. Setelah berhasil mengalahkan kelas D, Yuji pun tiba-tiba saja langsung menyuruh Yushi untuk menantang kelas lain lagi. Dan target kelas Yushi kali ini adalah kelas B. Singkat cerita, tantangan kelas Yushi pun ternyata langsung diterima oleh kelas B. Semenjak diterima tantangan tersebut, kelas Yushi pun akhirnya kembali menyusun rencana untuk melawan kelas B. Kemudian pada keesokan harinya, pertandingan itu pun dimulai. Selama pertandingan, ada sebuah kejadian yang membuat Himeji pun tidak bisa membantu kelas Yushi. Hal itu dikarenakan ketua kelas B ternyata sudah mengancam Himeji dengan surat cinta Himeji. Sementara dengan Yushi yang ternyata juga mengetahui ancaman itu pun akhirnya langsung marah kepada ketua kelas B. Dan akibat kemarahan tersebut, Yushi pun langsung membuat rencana untuk mengalahkan ketua kelas B. Kemudian berkat rencana Yushi, kelas Yushi pun akhirnya berhasil mengalahkan kelas B.
Sama seperti sebelumnya, Yuji pun lagi-lagi tidak ingin bertukar fasilitas dengan kelas yang sudah dikalahkan oleh kelas F. Namun walaupun begitu, Yuji ternyata tetap membalas perlakuan ketua kelas B yang sudah membuat marah Yushi dengan cara menyuruh ketua kelas B untuk memakai baju wanita. Sementara dengan ketua kelas B yang mendengar perintah Yuji pun pada mulanya mau menolak perintah Yuji. Namun karena tidak punya pilihan lain, ketua kelas B pun pada akhirnya terpaksa menuruti perintah Yuji. Di sisi lain, Yushi ternyata sedang menemui Himije karena Yushi sudah berencana untuk mengembalikan surat Himije. Sementara dengan Himije yang menerima suratnya pun malah langsung merobek suratnya karena Himije tidak ingin melihat Yushi kesusahan lagi hanya untuk mengambilkan suratnya. Kemudian setelah selesai merobek suratnya, Himije pun langsung meminta kepada Yushi agar mengizinkan dia menyebut nama depan Yushi, yaitu Akisa, karena Himije ternyata ingin lebih berhubungan dekat dengan Yushi. Mendengar permintaan Himije, Yushi pun tanpa pikir panjang langsung menerima permintaan Himije. Kemudian semenjak saat itu, hubungan Yushi dan Himije pun lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya karena Yushi sudah menghentikan kesalahpahamannya. Kemudian pada keesokan harinya, Yuji pun kembali meminta kepada Yushi agar menentang kelas lain lagi, dan target kelas Yushi kali ini adalah kelas A. Lalu singkat cerita, tantangan kelas Yushi pun langsung diterima oleh kelas A. Kemudian setelah diterimanya tantangan tersebut, Yuji pun langsung memutuskan untuk mengungkapkan alasannya yang selama ini selalu menolak pertukaran fasilitas dengan kelas yang sudah dikalahkan oleh kelas F. Dan alasannya adalah karena Yuji berencana untuk membuat semua kelas yang sudah dikalahkannya menjadi membantu kelas dia menghadapi kelas A. Lalu berkat rencana Yuji, kelas A pun menjadi terpaksa menghadapi semua kelas yang sudah dikalahkan oleh kelas F. Selain mendapat bantuan dari kelas yang sudah dikalahkan, kelas Yuji pun ternyata juga mendapat bantuan dari kelas yang tidak dikalahkan, yaitu kelas C. Sebab kelas Yuji juga berhasil mengadu domba kelas C agar bertarung melawan kelas A. Selain membuat rencana itu, kelas Yuji pun juga membuat berbagai rencana untuk mengalahkan semua murid-murid kelas A. Kemudian berkat semua rencana mereka, kelas A pun akhirnya jadi terpojok. Walaupun telah berhasil membuat kelas A menjadi terpojok, akan tetapi karena sebuah kejadian yang membuat Yuji dan teman-temannya pun menjadi lengah. Dan akibat kejadian itu, kelas E pun akhirnya dikalahkan lagi oleh kelas A. Lalu akibat hal itu juga, fasilitas kelas Yushi pun jadinya juga semakin dikurangi oleh sekolahnya. Kemudian karena semakin dikurangi fasilitas kelasnya, Yushi pun akhirnya jadi kembali kasihan dengan Himije. Lalu akibat rasa kasihannya, Yushi pun ternyata langsung mengambil keputusan untuk berunding dengan kepala sekolah dia dengan tujuan agar kepala sekolahnya bisa mengabulkan keinginan dia, yaitu mengizinkan Himije agar mengikuti ujian kenaikan kelas lagi supaya Himije bisa pindah ke kelas yang lebih baik dari kelas F. Setelah beberapa saat berunding, kepala sekolahnya pun ternyata bersedia mengabulkan permintaan Yushi dengan syarat Yushi harus bisa mengalahkan ketua kelas A dalam kontes tanya jawab yang akan digelar di sekolahnya nanti. Yushi yang mendengar syarat itu pun ternyata langsung menerima syarat tersebut. Lalu singkat cerita, hari kontes tanya jawab itu pun tiba. Selama kontes itu, walaupun pada mulanya Yushi sedikit kebingungan, akan tetapi karena keyakinannya, Yushi ternyata berhasil memenangkan kontes tanya jawab tersebut. Berkat keberhasilannya, permintaan Yushi pun langsung dikabulkan oleh kepala sekolahnya. Sementara dengan Himije yang mengetahui permintaan Yushi pun langsung terkejut mengetahuinya. Walaupun terkejut akan tetapi karena tidak ingin mengecewakan Yushi, Himije pun akhirnya terpaksa mengikuti permintaan Yushi. Lalu setelah itu Himije pun langsung mengikuti ujian kenaikan kelas tersebut. Walaupun pada mulanya mengikuti permintaan Yushi, akan tetapi karena tidak sanggup berpisah dengan Yushi, Himije pun memutuskan untuk menggagalkan ujian masuknya tersebut. Dan akibat ulahnya, Himije pun akhirnya kembali kepada Yushi dan teman-temannya. Kemudian akibat hal itu juga, semuanya pun berakhir dengan bahagia dan ceritanya pun tamat.